Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik yang ingin ana sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang al-hikmah fid da'wah ila Allah, yaitu bersikap hikmah, bersikap bijak tatkala berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya dakwah Ahlussunnah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan, yang mengantarkan kepada pemurnian peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang penuh dengan rahmat. Kita semua sudah merasakan tatkala kita dahulu belum mengenal dakwah salaf, tatkala kita masih terombang-ambing di dalam laut kesyirikan atau dalam laut kebid'ahan, kemudian Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberi hidayah kepada kita sehingga kita mengenal sunnah. Kita sangat merasa bahagia tatkala mengenal dakwah salafiyah, dakwah sunnah, dakwah yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat. Oleh karenanya ikhwan wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, kita ingin agar masyarakat bukan cuma di Lombok ini, bahkan seluruh dunia merasakan kebahagiaan yang kita rasakan ini. Kita ingin manusia seluruhnya mendapatkan hidayah sebagaimana hidayah yang pernah Allah berikan kepada kita. Nikmat di atas sunnah, nikmat di atas dakwah salafiyah. Oleh karenanya ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, tentunya jika kita ingin saudara-saudara kita merasakan kenikmatan yang kita rasakan, maka kita harus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak mereka, kita seru mereka agar mereka juga merasakan nikmat yang kita rasakan. Kalau memang kita cinta kepada sama kaum muslimin, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya sesama Islam, ya, sebagaimana dia menghendaki kebaikan untuk dirinya. Kalau kita senang kita mengenal dakwah salafiyah, kita juga berusaha agar masyarakat di sekeliling kita yang mungkin masih terombang-ambing di atas kesyirikan atau bergelimang dengan kebid'ahan atau bergelimang dengan kemaksiatan, agar mereka juga merasakan nikmat yang kita rasakan. Bukankah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah berkata, Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling kenal dengan kebenaran, yang paling tahu dengan al-haq, yang paling tahu dengan kebenaran. Namun bagaimana sikap mereka? Mereka adalah arhamuhum bil khalq, orang yang paling rahmat, yang paling sayang dengan masyarakat.
yang paling sayang dengan manusia. Oleh karenanya, dakwah yang penuh rahmat ini harus kita tularkan kepada masyarakat di sekitar kita. Namun kenyataannya ikhwan wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum, memang dakwah salafiyah adalah dakwah yang berat. Sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Ya. Berat dari sisi apa? Berat dari sisi bahwasanya dakwah salafiyah isinya tasfiyah dan tarbiyah. Mentasfiyah segala kerusakan yang ada, memurnikan kerusakan-kerusakan yang ada, membersihkan kesyirikan, membersihkan kebid'ahan yang ada, baru kemudian ditarbiyah. Yang tatkala kita berhadapan dengan masyarakat yang bergelimang dengan bid'ah, bergelimang dengan syirik, bergelimang dengan maksiat, maka dakwah ini terasa berat bagi mereka. Karena mereka sudah bertahun-tahun tenggelam dengan adat kebiasaan mereka. Bahkan berpuluh-puluh tahun tenggelam dengan kesyirikan, berpuluh-puluh tahun tenggelam dengan bid'ah. Lantas kita datang, kita berusaha untuk merubah hal itu, merubah adat kebiasaan masyarakat. Jangankan masalah keyakinan, terkadang adat kebiasaan masalah dunia saja itu sulit untuk diubah. Apalagi yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan keyakinan. Oleh karenanya dakwah Ahlussunnah terasa berat dari sisi ini, karena bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat. Oleh karenanya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah mengatakan, maka jangan Anda bawa dakwah yang berat ini dengan cara yang berat pula, dengan metode yang berat pula, semakin terasa berat bagi masyarakat. Oleh karenanya betapa banyak orang yang lari dari dakwah salafiyah bukan karena isinya, tapi karena cara menyampaikan dakwah tersebut. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Haditsun nasa bima ya'rifun, aturidun ayyukadzaballahu wa rasuluh." Sampaikanlah kepada masyarakat sesuai dengan nalar mereka, sesuai dengan jangkauan pikiran mereka. Aturidun ayyukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara cara penyampaian tersebut? Bisa jadi salah seorang dai yang menyuruh di jalan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan masyarakat dengan manhaj salaf, akan tapi dengan cara yang keliru, dengan cara yang kaku, dengan cara yang kasar, akhirnya masyarakat terhalangi dari hidayah. Ribuan masyarakat terhalangi dari hidayah gara-gara dai ini. Gara-gara cara dia berdakwah yang tidak sesuai dengan cara yang benar. Oleh karenanya ikhwan wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum, di sini akan terasa penting bagi kita untuk menjelaskan tentang bagaimana hikmah tatkala berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah ke jalan Rabbmu, jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah. Ikhwani fillah wa fi din azanillahu wa iyyakum. Ketahuilah ikhwan, antum ini sekarang dipandang oleh masyarakat sebagai dai. Apalagi Masya Allah kebanyakan antum punya jenggot ya. Antum sudah dikenal oleh, meskipun antum bilang saya bukan ustaz, masyarakat melihat antum dengan pandangan yang lain. Antum seorang yang memakai pakaian islami, memiliki jenggot, celananya di atas mata kaki, berarti antum ini seperti ustaz. Hati-hati ikhwan, kalau antum sampai salah, bisa jadi seakan-akan antum mewakili dakwah salafiyah. Hati-hati. Bahkan saya bisa jadi tidak dianggap ustaz karena tidak punya jenggot. Karena memang kenyataan saya pernah dipanggil oleh seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini sering dengar ceramah saya, namun di balik tabir tidak pernah lihat saya. Suatu saat dia panggil minta nasihat khusus. Maka saya ditemani oleh seorang teman yang jenggotnya panjang. Saya ketemu langsung dengan ibu tersebut. Tatkala mulai berbicara, ibu ini memandang ke teman saya. Ustaz, saya yang ini. Kata teman saya, Bu, maaf, ustaznya yang ini. Antum ustaz semua, ikhwan. Ana mungkin bukan ustaz. Nggak ada jenggotnya. Sampai pernah ana isi ceramah, ada yang nulis kertas. Ustaz, katanya jenggot itu wajib. Kok ustaz tidak pakai jenggot? Ini karunia dari Allah. Ikhwani fillah wa fi din azani Allah wa iyyakum. Kita berbicara tentang hikmah dalam dakwah. Hikmah bahasa Arab artinya apa? Diambil dengan suatu makna, yakni wad'u syai' mawdi'ahu, meletakkan sesuatu pada tempatnya.
Itu namanya hikmah. Oleh karenanya seorang yang berdakwah dengan hikmah, dia harus meletakkan sesuatu pada tempatnya, pas. Dalam 3 sisi. Dalam metode penyampaian harus pas, disesuaikan dengan mat'u yang sedang mendengar, audiens yang mendengar, masyarakat yang sedang dia hadapi, harus metodenya pas. Kemudian waktu yang tepat pula untuk memilih, untuk menyampaikan dakwah tersebut. Kemudian materi yang tepat pula yang diukur dengan cara nalar atau kemampuan nalar berpikir masyarakat yang sedang dihadapi. Jika telah terkumpul 3 perkara ini, waktunya pas. Kemudian isi kajiannya pas dan tempat atau metodenya pas, maka insya Allah dia telah berdakwah dengan cara yang hikmah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menyebutkan tentang ciri-ciri atau sifat-sifat seorang dai yang hakim, yang hikmah dalam berdakwah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tatkala menjelaskan tentang metode hikmah dalam berdakwah, kebanyakan mereka menyebutkan ciri-ciri seorang dai yang hikmah. Maka saya katakan bahwasanya ciri pertama dai yang hikmah yaitu dai tersebut harus berakhlak mulia. Dai tersebut harus berakhlak mulia. Karena ikhwan, kalau dai tidak berakhlak mulia, maka akan ditinggalkan oleh masyarakat. Ketahuilah ikhwani fillah wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, adalah orang yang dikenal dengan orang yang sangat mulia akhlaknya. Dalam bermuamalah dengan masyarakat, bagaimana waktu beliau luangkan untuk melayani masyarakat. Oleh karenanya ikhwan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum menjadi nabi, beliau sudah dikenal dengan akhlak yang mulia. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian Rasulullah SAW dalam keadaan takut, maka dia pun pulang ke rumah bertemu dengan Khadijah radhiyallahu taala anha dan dia berkata, "Inni khasyitu ala nafsi." Wahai Khadijah, istriku, sungguhnya aku khawatir suatu menimpa diriku. Apa kata Khadijah? Kalla, fa wallahi abshir, la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak, wahai Muhammad, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kenapa? Karena Rasulullah berakhlak mulia. Apa kata Khadijah? Innaka la tasilur rahim. Engkau wahai Muhammad senantiasa bersilaturahmi. Wa tasduqul hadis, senantiasa jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, membantu orang yang belum bisa mandiri, kau bantu. Kau carikan uang, kasihkan kepada mereka. Wa taqsimul ma'dum, engkau bekerja untuk berikan kepada fakir miskin, orang yang tidak memiliki apa-apa. Wa taqrid dhaif, dan engkau senantiasa memulaikan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau senantiasa membantu orang-orang terkena musibah. Ini ciri dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa membantu masyarakat di sekitarnya. Antum tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sibuk. Tidak ada seorang dai pun yang merasa lebih sibuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang kepala negara. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang mufti. Setiap permasalahan yang timbul ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kekuatan orang-orang Yahudi, belum lagi kekuatan orang-orang Nasrani, belum lagi orang-orang munafik yang merongrong dalam barisan kaum muslimin. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya 9. Bayangkan, antum istri 1 sudah jungkir balik antum. Istri 9 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibuk luar biasa. Akan tapi tatkala ada seorang wanita fi akriha syai', otaknya agak enggak beres, orang wanita datang mengambil lengan Nabi, Nabi biarkan. Nabi biarkan sampai wanita tadi memenuhi hajatnya. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak beliau sangat dikenal oleh orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dikenal dengan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Sampai disebutkan dalam Al-Musnad Al-Imam Ahmad, tatkala orang-orang kafir Quraisy mereka ingin bangun Ka'bah. Setelah mereka bangun Ka'bah, tinggal Hajar Aswad yang belum diletakkan di tempatnya, maka mereka pun khilaf. Setiap kabilah saling bertentangan di antara kabilah-kabilah yang ada. Bahkan mereka sampai bersumpah dengan meneteskan darah mereka. Hampir terjadi pertumpahan darah di antara kabilah-kabilah Quraisy gara-gara ingin meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Karena itu merupakan kebanggaan bagi mereka. Setelah 3 hari mereka khilaf, akhirnya yang paling tua di antara mereka
memberi pendapat. Bagaimana kalau kita serahkan masalah kita kepada seorang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram? Maka ternyata yang pertama kali masuk dalam Masjidil Haram adalah setelah itu adalah Nabi Muhammad SAW melalui Babu Safa. Ketika mereka melihat Nabi SAW masuk, serentak mereka berkata, Atanal Amin, Atanal Amin. Telah datang kepada kita orang yang terpercaya. Telah hadir kepada kita orang yang terpercaya, itu Muhammad SAW. Nabi Muhammad terkenal di kalangan gembong-gembong kafir Quraisy bahwasanya dia orang yang sangat amanah. Hadis ini hadis yang hasan sebagian dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Sampai-sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi. Ini Nabi sebelum jadi Nabi. Sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi. Barang-barang berharga, emas, perak, uang, mereka titipkan kepada Nabi SAW. Sekarang saya tanya sama antum. Setelah Muhammad diangkat menjadi Nabi, setelah timbul permusuhan antara kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW, apakah orang-orang kafir masih menitipkan barang kepada Nabi? Masih atau tidak? Masih ya ikhwan, masih. Jadi setelah Muhammad diangkat menjadi Nabi, maka Nabi Muhammad pun mulai berdakwah, mendakwahkan tauhid, menegur kaumnya bahwasanya mereka di atas kesyirikan. Akhirnya mereka pun marah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, Inna wajadna aba'ana ala ummah. Agama kami ini agama nenek moyang kami. Kenapa engkau melarang kami? Nabi SAW mengatakan, kalian musyrikin. Nenek moyang kalian juga musyrikin. Bagaimana enggak sakit hati mereka tatkala yang dihinakan nenek moyang mereka? Antum coba saja kalau antum nasihat seorang di atas bid'ah. Antum bilang, ya akhi, antum di atas bid'ah. Kata dia, akhi ente baru kemarin sore, ini saya lakukan bukan cuma saya saja, bapak saya, kakek saya, buyut saya, nenek moyang saya dulu melakukan ini, ente sekarang mau negur-negur. Terus ente bilang, iya, ente ngawur, bapak ente juga ngawur, kakek ente juga ngawur, buyut ente juga ngawur. Kira-kira marah enggak? Marah. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun murka kepada Nabi SAW. Maka dia diberi dengan gelaran-gelaran yang paling buruk tatkala itu. Di antaranya adalah penyihir, majnun, ya, orang gila, kahin, dukun. Bayangkan Nabi dikatakan dukun. Dikatakan sobe. Sobe itu orang yang keluar dari adat nenek moyangnya. Ini julukan yang paling menyakitkan kepada Nabi. Sobe, orang yang keluar dari nenek moyangnya. Supaya orang takut ikut Nabi SAW. Namun apakah mereka masih nitip barang sama Nabi? Masih, ikhwan. Jadi siang hari, Muhammad, ente kadzab, ente majnun, ente kahin, ente sahir. Malamnya, malesh, anda mau nitip barang. Malamnya masih nitip barang, siangnya kadzab, dajjal, semuanya bilang kepada Nabi. Kenapa? Karena mereka tahu akhlak Nabi, amanahnya Nabi SAW. Sampai akhirnya mereka ingin membunuh Nabi SAW. Yang membuat Nabi harus berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Coba kalau antum jadi nabi, barang semua sama antum, emas perak semua harta. Kira-kira antum bawa lari nggak barang tadi? Akan datang setan, ambil saja, kan bisa buat dakwah. Atau datang setan, ambil saja. Itu mereka sudah mau bunuh antum, ambil saja. Namun Nabi SAW ajaib akhlaknya, ikhwan. Tidak. Bahkan Nabi SAW berhijrah dan menyuruh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah menugaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu 3 hari untuk mengembalikan barang-barang titipan tersebut. Saya tanya sama antum, Nabi dikenal amanah oleh orang-orang kafir Quraisy. Apakah karena Nabi diam di rumah tidak pernah bergaul? Nabi bergaul enggak? Bergaul dengan orang-orang kafir enggak? Bergaul. Bahkan dalam halful fudul, tatkala ada seorang dizalimi, barangnya diambil tidak dibayar, maka orang-orang kafir Quraisy mengadakan kesepakatan yang dinamakan dengan halful fudul untuk menolong seorang yang dizalimi. Orang-orang kafir Quraisy. Nabi SAW ikut serta dalam kesepakatan tersebut dan Nabi membanggakan keikutsertaan beliau, partisipasi beliau tatkala rapat dengan orang-orang kafir Quraisy. Tatkala Nabi belum diangkat menjadi nabi. Namun Nabi mengatakan apa? Laudu itu fil Islam. Kalau seandainya sudah ada Islam dan saya sudah jadi nabi dan diajak kerjasama dengan orang kafir Quraisy untuk menolong orang yang dizalimi, saya akan datang, kata Nabi SAW.
Bagaimana beliau bermuamalah dengan masyarakat. Bukan seorang yang eksklusif. Di rumah saja. Tidak pernah gaul dengan masyarakat. Tidak pernah kerja bakti dengan masyarakat. Tidak, ikhwan. Tapi beliau bergaul. Kecuali kalau ada kesyirikan, tidak beliau ikuti tentunya. Bergaul dalam batasan-batasan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membicara akhlak Nabi, itu sangat luar biasa. Akan tetapi anak ingatkan pada antum sekalian, ikhwan, ketahuilah bahwasanya dakwah Nabi SAW dikenal oleh musuh-musuh beliau dengan dakwah tauhid dan dakwah akhlak. Dikenal oleh musuh-musuh beliau dengan dakwah tauhid dan dakwah akhlak. Tatkala Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu yang tatkala itu masih menjadi gembong orang-orang kafir, bertemu dengan Herakl, raja Malikur Rum, raja orang-orang Romawi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Maka Herakl bertanya kepada Abu Sufyan, "Wa madza ya'murukum?" Wahai Abu Sufyan, wahai pimpinan orang-orang musyrik, ya, orang-orang Arab tatkala itu. "Madza ya'murukum?" Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Apa kata Abu Sufyan? Qala u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma qala aba'ukum. Kata Abu Sufyan, Muhammad itu merintahkan kepada kami dengan berkata, u'budullah, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan dan tinggalkan perkataan nenek moyang kalian, perkataan kesyirikan seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Ini tauhid. Jadi memang dakwah Nabi dikenal dengan dakwah tauhid. Kemudian apa kata Abu Sufyan? Wa ya'muruna bis-silah was-sidq wal afaf. Dan Nabi menyuruh kita untuk menyambung silaturahmi. Muhammad itu menyuruh kita untuk menyambung silaturahmi. Dan Muhammad menyuruh kita untuk jujur. Dan Muhammad menyuruh kita untuk menjaga diri dari akhlak yang buruk. Ini dakwah Nabi Muhammad dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy. Dakwah tauhid dan akhlak. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW pertama kali ke kota Madinah, apa yang beliau dakwahkan? Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, awwal kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat pertama yang saya dengar dari Nabi Muhammad tatkala datang ke kota Madinah, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Abdullah bin Salam, pertama kali yang saya dengar dari Muhammad, dia berkata, wahai manusia, tebarkanlah salam, akhlak. Wa at'imut ta'am, berilah makan kepada fakir miskin, akhlak. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi, akhlak. Dan salatlah malam kalian, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Pantas saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja saya ini, innama adalah adatul hasr, memberi batasan, hanya saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karenanya kita Ahlussunnah wal Jamaah bangga tatkala dakwah kita dikenal dengan dakwah tauhid. Kita bangga. Terbedakan dengan hizib-hizib yang lain. Berbeda dengan golongan-golongan yang lain yang mereka malah meninggalkan dakwah tauhid. Hanya ingin mencari masa, maka mereka rela meninggalkan hak Allah Subhanahu wa taala dengan alasan ingin menegakkan hak Allah. Bagaimana mereka ingin menegakkan hak Allah sementara hak Allah mereka tinggalkan? Mereka tidak berdakwah, tidak mengingatkan manusia dari kesyirikan, tidak menyeru kepada tauhid. Kalau hak Allah tidak mereka hargai, bagaimana Allah akan berikan kemenangan kepada mereka? Kalau mereka pun menang, hanya menang sementara. Hanya semu. Adapun dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, dakwah yang dikenal dengan dakwah tauhid. Semua orang tahu kita berdakwah kepada tauhid dan kita tidak pernah basa-basi dalam masalah kesyirikan. Kalau syirik kita katakan syirik. Ini kita berbangga dengan hal ini, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Yang jadi masalah pada poin kedua, apakah dakwah kita sekarang ini dikenal dengan dakwah akhlak? Saya tanya sama antum, wahai salafiyin, dakwah kita dikenal dengan dakwah akhlak? Belum ya? Belum. Artinya kalau ada orang salafi, berarti gambarannya orang ini nyeru kepada tauhid, lemah lembut, akhlaknya baik. Begitu gambaran orang kalau dengar kalimat salafi? Belum. Berarti masih belum. Masih ada PR bagi kita. Harus tunjukkan kepada masyarakat bahwasanya kita orang yang berakhlak. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan juga berakhlak kepada masyarakat dengan muamalah yang baik. Oleh karena ikhwani fillah wa akhwati fid din azanillahu wa iyyakum,
Berakhlak mulia adalah perkara yang sangat penting dan bahasanya tentunya sangat panjang, ya. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya di antara ciri seorang dai yang hikmah yaitu dai yang menyuruh kepada akhlak yang mulia. Oleh karenanya ikhwani fillah Allah wa iyyakum, terlalu banyak dalil, ya, yang menggandengkan antara tauhid dengan akhlak. Terlalu banyak dalil yang menggandengkan antara akidah dengan akhlak. Banyak sekali, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Bagaimana kaitannya tauhid dengan akhlak? Bukankah dalam hadis banyak sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tauhid. Kalau memang benar iman kita kepada Allah dan hari akhir itu benar, kita harus memuliakan tamu kita. Kita jangan pelit terhadap tamu kita. Rasulullah SAW bersabda, "Wala yajtami' syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada." Tidak akan terkumpulkan rasa pelit dan keimanan dalam hati seorang selamanya. Tidak mungkin. Kalau orang itu beriman, imannya kuat, dia tidak akan pelit. Karena dia yakin apa yang dia keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada salafi yang pelit, maka ini masih dipertanyakan. Masih dipertanyakan kesalafiannya. Karena ikhwan, akidah punya hubungan yang kuat sama dengan akhlak. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan bahasan kita. Ciri kedua seorang dai yang hikmah yaitu asalnya dia berdakwah dengan sikap penuh lemah lembut. Para ulama menyatakan al-aslu fi dakwah al-lin. Asal dalam dakwah adalah bersikap lemah lembut. Kita tidak keluar dari asal ini kecuali dengan kemaslahatan yang kuat. Kalau memang kemaslahatan menyuruh kita untuk bersikap kasar, bersikap tegas, maka kita kerjakan. Namun asalnya dakwah dibangun di atas kelembutan. Antum lihat Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena rahmat Allah kepada engkau wahai Muhammad, ya, karena dengan rahmat Allah kepada engkau wahai Muhammad, linta lahum, akhirnya engkau bersikap lembut kepada mereka. Kepada siapa? Para sahabat. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi, kalau seandainya engkau Muhammad keras hati dan kasar, lam faddu min haulik, maka mereka akan lari dari engkau. Siapa mereka? Sahabat. Kalau Nabi Muhammad SAW sikapnya kasar, mulutnya kasar, para sahabat yang hatinya sangat lembut akan lari dari Muhammad SAW. Itu sahabat. Bagaimana dengan orang-orang zaman sekarang? Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma yunza'u an syai'in illa syanah." Tidaklah suatu kelembutan diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Ya ikhwan, antum tahu hadis ini, perkataan ini, kata Nabi, tidaklah kelembutan diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut kecuali akan merusaknya. Itu Nabi katakan kepada siapa? Nabi katakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu kalimat Rasulullah ucapkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Innallaha rafiq yuhibbur rifq. Allah Maha lembut dan suka dengan kelembutan. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan hal ini kepada Aisyah? Karena ada seorang Yahudi yang datang menemui Nabi SAW dan berkata, "Assalamu alaikum." Ada orang Yahudi lewat bilang, "Assalamu alaikum." Seakan-akan dia bilang, "Assalamu alaikum." Padahal apa? Lamnya dihilangkan. Assalamu alaikum artinya, mampus kau wahai Muhammad. Semoga kamu mati wahai Muhammad. Assalamu itu artinya, semoga kamu mati wahai Muhammad. Nabi dengar. Nabi mengatakan, "Wa alaik," kamu juga. Kata Nabi, "Wa alaik." Diam, Nabi tidak tambah. Tatkala Aisyah dengar perkataan itu, dia juga dengar Aisyah. Maka Aisyah pun murka, marah, ngamuk. Maka Aisyah mengatakan, "Wa alaikum," kalian juga mampus.
La'natullah alaikum, Allah melaknat kalian. Ikhwatal qiradatal wal khanazir, saudara-saudara bayi-babi dan monyet-monyet. Saya tanya sama antum, Aisyah ngomong itu benar enggak perkataannya? Benar. Perkataan Aisyah semuanya hak, benar. Perkataan Aisyah semuanya hak. Memang mereka dilaknat oleh Allah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghdub alaihim. Mereka adalah saudara bayi-babi dan monyet-monyet. Nenek moyang mereka ini berubah menjadi babi dan berubah menjadi monyet. Perkataan Aisyah itu benar. Namun tatkala Rasulullah mendengar Aisyah berkata demikian, Rasulullah tegur. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, sabar. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidak kau dengar apa yang mereka katakan kepada engkau? Assalamualaikum, mampus kau wahai Muhammad. Kata Nabi, saya dengar. Dan saya sudah jawab, wa alaik, kamu juga mampus. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma yunzaw an syai'in illa syana. Wahai Aisyah, tidaklah kelembutan pada suatu perkara kecuali akan menghiasinya, dan tidak akan dicabut kecuali akan merusaknya. Ini Aisyah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu bukan orang Islam. Terus orang Yahudi itu apa yang dia lakukan? Doakan mampus kepada Muhammad. Namun Rasulullah SAW masih suruh Aisyah untuk bersikap lemah lembut. Kita ambil faedah dari sini, ikhwan, bahwasanya asal dalam dakwah adalah lemah lembut. Tidaklah kita bersikap keras kecuali kalau ada maslahat yang menyuruh kita untuk melakukannya. Namun asalnya kita harus lemah lembut. Bagaimana Rasulullah SAW tatkala menegur para sahabatnya? Contoh terlalu banyak. Di antaranya tentang seorang Arab Badui yang masuk masjid. Jarabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Masuk masjid kemudian kencing di sudut masjid. Kalau ada sekarang saya lagi ceramah, terus ada orang masuk kencing di sudut masjid, kira-kira gimana orang itu? Saya rasa sudah berubah mukanya. Mungkin dipukul, dihajar, diancam. Para sahabat fazajaruhumun nas. Para sahabat ingin cegah orang tadi. Kata Rasulullah, biarin dia selesaikan hajatnya. Dia santai aja pipis, enggak peduli dengan orang lagi ribut. Dia cuek saja pipis, santai aja. Rasul bilang biar aja. Bagaimana sikap hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Biarin. Setelah dia selesai kencing, kata Rasulullah, ambil air seember untuk disiramnya. Karena Rasulullah SAW pikirannya hikmah. Kalau seandainya ditegur tiba-tiba, tentunya dia akan balik. Bisa jadi kencingnya lebih berhamburan. Bisa jadi kena wajah orang. Atau disuruh berhenti tiba-tiba, bisa jadi sakit. Mana kencing lagi kijang langsung berhenti tiba-tiba. Tidak bisa, sakit. Sampai sahabat orang Arab Badui ini sangat cinta kepada Nabi. Sangat cinta kepada akhlak Nabi SAW. Arab Badui ini yang berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana. Kata dia, Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain jangan ya Allah. Kenapa Ivan? Kenapa dia berdoa seperti itu? Karena melihat akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Kata Nabi, wa qad tahajjarta wasi'an. Kau sudah membatasi rahmat Allah. Rasulullah tegur, itu salah. Tapi bagaimana orang Arab Badui tadi sampai sangat cinta kepada Nabi dan berdoa dengan doa seperti itu. Demikian juga kisah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Tatkala dia lagi sholat dengan sahabat, tiba-tiba ada yang bersin. Alhamdulillah. Maka dia jawab, yarhamukallah. Si Muawiyah ini sahabatnya jawab, yarhamukallah. Maka orang-orang semua pun melihat Muawiyah. Nengok Muawiyah. Kenapa? Dia kan tidak boleh ngomong, tidak boleh jawab bersin. Maka dilihatlah para sahabat semua lihat Muawiyah. Maka Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu tatkala melihat para sahabat ngelirik sama dia pun marah, dia naik emosinya. Wasukla ummiyah, kata dia. Masya'nukum tanzuruna ilayya? Apa urusan kalian lihat saya? Ngomong dia. Lagi sholat ngomong. Ngapain lihat-lihat gitu kalau gitu. Kalau bahasa kita gitu. Saya jawab ya rahmukallah, kan pada ngelirik semua. Ngapain lihat-lihat? Dulu ngapain dulu? Terus akhirnya mereka yadribuna bi aydihim ala afkhadihim. Maka gini semua, suruh diam. Paham mereka pukul. Mau bilang diam kan enggak mungkin, lagi sholat. Gitu. Akhirnya Muawiyah paham, mereka suruh saya diam. Itu kejadian ramai itu kan. Ngomong kayak gitu Nabi Muhammad lagi dengar, kan lagi imam. Dengar itu pembicaraan itu. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW manggil dia dan tidak dimarah. Kata Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, "Ma ra'aitu mu'alliman ya qablahu wa ba'dahu ahsana ta'liman minhu." Saya tidak pernah melihat ada seorang pengajar yang ngajar lebih baik daripada Muhammad. Sebelum dan sudah beliau tidak ada orang seperti dia. Wallahi ma kaharani, tidak bentak saya,
wala syatamani, tidak marah, wala darabani, tidak mencaci maki saya, apalagi mukul saya, tidak sama sekali. Dia hanya mengatakan inna hadhihi salat la yasluhu fiha kalamun min kalamin nas. Innamat tasbih wat takbir, kata dia, wa zikrullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muawiyah, ini salat tidak pantas buat untuk bicara manusia, tapi buat tasbih, buat takbir, dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk lihat bagaimana akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Oleh karena ikhwan, asalnya kita dalam dakwah hendaknya kita bersikap lemah lembut. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, bukankah disyariatkan hajar mubtadi'? Saya katakan bahwasanya iya. Hajar mubtadi' disyariatkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini ijma' para ulama bahwasanya hajar mubtadi' disyariatkan. Akan tapi Syekhul Islam mengingatkan bahwasanya hajar mubtadi' memboikot ahlul bid'ah itu adalah termasuk bab an-nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Dan para ulama telah menjelaskan dengan panjang lebar, di antaranya Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, bahwasanya an-nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran, itu harus melihat dan memandang maslahat, menimbang maslahat dan mudarat. Kalau mendatangkan kemudaratan, maka tidak boleh ditegakkan nahi munkar, tidak boleh. Tapi kalau nahi munkar mendatangkan kemaslahatan atau mengurangi kerusakan yang ada, maka disyariatkan. Adapun nahi munkar kalau menimbulkan kemudaratan, maka tidak boleh. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala berjalan dan banyak orang-orang Tatar sedang dalam keadaan mabuk, maka murid-murid beliau menegur Syekhul Islam, kata, "Kenapa Anda tidak menegur mereka untuk berhenti minum bir?" Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau mereka berhenti minum bir, mereka sadar mereka akan memperkosa wanita kaum muslimin dan akan bunuh kaum muslimin. Biar aja mabuk, biar aja teler, tidak apa-apa. Demikian juga hajar mubtadi', termasuk bab nahi anil munkar. Kalau menimbulkan maslahat, ibadah. Kalau tidak menimbulkan maslahat, bukan ibadah. Oleh karenanya, silakan kita mengerjakan hajar mubtadi' kalau ada faedahnya. Kalau tidak, maka jangan. Namun kalau kita melihat kondisi zaman sekarang ini berbeda dengan kondisi salafus saleh. Salafus saleh dahulu, ahlus sunnah mereka yang dominan, mereka yang paling banyak, ahlul bid'ah cuma sedikit. Jadi kalau ada seorang pelaku bid'ah dihajar, diboikot, sadar orang ini, tidak akan ditinggalkan oleh masyarakat orang ini. Maksudnya tercapai. Makanya para salaf dahulu sangat keras terhadap ahlul bid'ah, karena mereka ingin merusak barisan ahlus sunnah wal jamaah. Ingin merusak barisan ahlus sunnah wal jamaah, maka dikerasi oleh salafus saleh dahulu. Sampai terlontarkan sebagian perkataan mereka, la an ujawira al-qiradata wal fanazir ahabbu ilayya min mujawarati ahlul bid'ah. Saya lebih senang bertetangga dengan babi-babi dan monyet-monyet daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Itu zaman dulu, ikhwan. Itu zaman dahulu tatkala salafus saleh mereka dominan. Sekarang kondisinya berbeda. Alhamdulillah di Lombok banyak, tapi di tempat-tempat lain sedikit. Bisa jadi satu kampung cuma satu salafinya, bisa jadi, atau setengah salafinya. Salafinya enggak sempurna, setengah salafinya. Satu kampung dia cuma sendirian. Maka antum lihat kalau mempraktekkan hajar mubtadi' pas atau tidak. Oleh karenanya Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah sering berkata dalam ceramahnya, al-hajar la yahsun an yutabbaq fi hadzal asr. Hajar mubtadi' tidak cocok lagi diterapkan sekarang. Karena ahlul bid'ah humul ghalibun. Ahlul bid'ah mereka yang banyak, sehingga tidak pantas untuk diterapkan. Antum sekarang bagaimana menerapkan perkataan salaf tadi? Lebih baik bertetangga dengan babi-babi dan monyet-monyet daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Antum mau tinggal di mana? Hah? Mau tinggal di Taman Safari? Ragunan? Tidak bisa diterapkan sekarang ini. Terutama di kawasan di mana ahlus sunnah mereka yang minoritas. Bukankah kita ingin masyarakat dapat hidayah? Saya tanya sama antum ikhwan. Kita semua kebanyakan kita dahulu bukan ahlus sunnah, tidak kenal dakwah salaf. Antum dulu dapat hidayah gara-gara dihajar oleh teman antum salafi atau gara-gara diajak makan pisang goreng? Dulu dihajar, kok mubtadi, terus antum dapat hidayah? Dulu dapat hidayah gimana ceritanya? Ada yang datangi ke Pak Haluk, disalami, diajak ke rumah, makan pisang goreng, minum kopi, baru diajak ngobrol dia. Baru dapat hidayah.
Antum praktekkan juga sama orang begitu, biar mereka juga dapat hidayah. Jangan antum pasang kuda-kuda perang, jenggot panjang, tidak mau salam, assalamualaikum, maaf ya, tidak ada. Bagaimana dapat hidayah kalau begitu caranya? Antum aja dialog, ada syubhat antum keluarkan, itu baru orang dapat hidayah. Dan anda perlu ingatkan dalam kajian ini, ketahui ya ikhwan, bahwasanya hajar mubtadi itu farak cabang. Asalnya adalah hajar pelaku maksiat, adalah memboikot pelaku maksiat. Sebagaimana menghajar ahlul bid'ah disyariatkan sampai hari kiamat, demikian juga menghajar pelaku maksiat disyariatkan sampai hari kiamat kalau ada maslahatnya. Para ulama tatkala membahas tentang hajar mubtadi, mereka selalu menyebutkan suatu dalil, yaitu kisah Ka'ab bin Malik yang dihajar oleh Nabi dan para sahabatnya. Tatkala mereka tidak ikut perang Tabuk, wa ala thalathati alladziina kullifu. Mereka tidak ikut perang Tabuk 3 orang, akhirnya mereka dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau tidak salah sampai 50 hari. Bahkan istrinya Ka'ab pun suruh ninggalin Ka'ab bin Malik. Sampai Ka'ab bin Malik dia sabar, dihajar oleh Nabi dan para sahabatnya, tetap dia salat di masjid. Tetap salat di masjid. Tidak ada yang menjawab salam dia, diberi salam tidak dijawab salamnya. Dia sedih sampai 40 hari. Setelah itu istrinya pun disuruh meninggalkan dia. Dengan penuh kesedihan namun dia sabar. Karena dia paling cinta kepada Nabi. Bagaimana seorang teman dekat, seorang yang paling kita cintai ternyata meninggalkan kita. Itu paling sedih bagi Ka'ab bin Malik. Sampai akhirnya sudah di hari-hari yang terakhir tidak kuat lagi dia sholat di masjid. Karena sikap sahabat yang benar-benar menjauhi dia. Tidak mau melirik sama sekali. Akhirnya dia pun menangis. Dia sholat di rumah. Tidak kuat untuk sholat di masjid. Sampai akhirnya turun ayat menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Maka langsung dia pun datang menemui Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat langsung bergembira menyambut beliau. Karena mereka semua cinta kepada Ka'ab bin Malik. Mereka menghajar Ka'ab bin Malik supaya sadar. Begitu Ka'ab bin Malik diterima taubatnya oleh Allah, maka mereka semua menyambut Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang jadi pertanyaan bagi antum sekalian, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ka'ab bin Malik itu dihajar karena melakukan bid'ah atau karena melakukan maksiat? Bid'ah atau maksiat? Maksiat. Berarti dia dihajar karena melakukan maksiat. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk menghajar ahlul bid'ah. Untuk menghajar ahlul bid'ah. Oleh karena yang Anda katakan tadi, menghajar ahlul bid'ah itu cabang dari menghajar pelaku maksiat. Asalnya adalah menghajar pelaku maksiat, memboikot pelaku maksiat. Sekarang saya tanya sama antum, apakah antum mempraktekkan menghajar pelaku maksiat? Antum praktekkan atau tidak? Atau malah tatkala pergi ke pasar ketemu mbak tidak pakai jilbab, mbak ini berapa, murahin dong mbak, sambil senyum-senyum. Naik pesawat ada pramugari, mbak tolong ini, malah senyum-senyum sama pelaku maksiat. Harusnya antum hajar. Saya tidak mau belanja, saya tidak mau ke pasar karena banyak pelaku maksiat. Tidak. Antum tidak praktekkan kenapa? Karena tidak ada maslahatnya. Kalau ada maslahatnya praktekkan. Misalnya antum kepala keluarga, istri antum bermaksiat, antum hajar istri antum. Anak antum bermaksiat, hajar ya anak antum. Jangan dikasih duit jajan biar tobat. Itu serah antum. Kalau ada maslahatnya praktekkan, baik pelaku maksiat maupun pelaku bid'ah. Namun kalau tidak ada maslahatnya maka jangan dipraktekkan. Oleh karenanya ikhwan, sebagaimana antum tidak mempraktekkan hajar terhadap pelaku maksiat karena tidak ada faedahnya, demikian juga kita tidak mempraktekkan hajar terhadap pelaku bid'ah kalau tidak ada faedahnya. Kalau ada faedahnya silakan dikerjakan. Karena hajar mubtadi itu ibadah kalau mendatangkan kemaslahatan. Ini adalah poin yang kedua tentang sifat dai hendaknya dia berlemah lembut. Di sana ikhwan ada poin yang ingin saya sampaikan. Ya kita semua semangat ya. Anda tahu teman-teman ikhwan semua semangat. Semangat dalam menegakkan sunnah dan sangat benci kalau ada orang melakukan bid'ah. Kebencian kita tentunya karena Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci dengan adanya bid'ah. Kita benci kalau ada orang yang menimbulkan bid'ah yang merusak barisan salafin, kita benci. Akan tetapi ikhwan, fenomena yang terjadi di sebagian saudara-saudara kita yang mudah mencap saudaranya sebagai ahlul bid'ah gara-gara satu kesalahan atau dua kesalahan.
Hendaknya kita berhati-hati. Jangan kita terjerumus dengan kesalahan saudara-saudara kita. Ahlussunnah wal Jamaah punya kaidah. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh Albani rahimahullah. Sebagaimana kata Syekh Albani, "Laisa kullu man waqa'a fi kufrin fa huwa kafir, wa kadzalika laisa kullu man waqa'a fi bid'ah fa huwa mubtadi'." Tidak setiap orang yang terjerumus dalam kekufuran maka dia otomatis jadi kafir. Sebagaimana pula tidak setiap orang terjerumus dalam bid'ah maka dia jadi mubtadi'. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Syekh Albani rahimahullah menjelaskan bahwasanya sesuatu diukur dengan al-ghalib, hukum yang dominan. Kalau ada seorang dia melakukan banyak sunnah dan dia terjerumus dalam satu bid'ah atau satu kesalahan, maka jangan otomatis kita mengatakan dia ahlul bid'ah. Kecuali kalau kesalahannya tadi berkaitan dengan usul ahlus sunnah wal jamaah. Kalau hanya terjerumus dalam satu kesalahan dan bukan masalah usul, maka dia tetap ahlus sunnah namun memiliki kesalahan. Oleh karena Syekh Albani mengatakan, kalau ada seorang hakim yang adil kemudian melakukan kesalahan dalam beberapa hukumnya, hakim ini tetap kita sifati dengan hakim yang adil. Kalau ada seorang hakim yang zalim, senantiasa berbuat kezaliman, terkadang dia berbuat keadilan, tetap kita sifati dengan hakim yang zalim. Karena kita hukumi dengan ghalib. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya harus muwazanah. Muwazanah dalam menghukum orang. Muwazanah dalam mentahdzir tidak perlu. Kalau kita sedang mentahdzir seorang, tidak perlu kita muwazanah. Sebutkan saja kejelekan-kejelekannya. Kebaikannya tidak perlu kita sebutkan kecuali kalau ada maslahatnya. Kebaikan seorang tatkala kita sedang mentahdzir dia, memperingatkan manusia dari kesalahannya, tidak perlu kita sebutkan kebaikannya kecuali kalau ada maslahatnya. Kalau nggak ada maslahat nggak perlu sebut. Kalau ada orang maling, kita bangunkan orang, ya ada maling. Orang pada bangun semua, mau tangkap maling ini. Lantas kita bilang, tapi malingnya itu baik, sering sedekah, sering berbakti sama orang tuanya. Kata orang-orang, biar aja maling, mungkin duitnya buat bakti sama orang tua. Tidak perlu, kalau maling tangkap aja malingnya, tidak perlu kita sebutkan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita menghukumi orang, ikhwan, ini salafi atau ahlul bid'ah, maka harus kita muwazanah. Jangan sampai kita, kata Syekh Utsaimin, seperti wanita. Kita ini bermanhaj, jangan sampai manhaj wanita. Yang seorang wanita, kata Rasulullah SAW, "Idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, thumma ra'at minka syai'an, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Itu sifat wanita. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau berbuat baik kepada seorang wanita, sepanjang zaman kau berbuat baik pada dia, kemudian dia melihat satu kesalahan saja dari kau, maka wanita ini akan berkata, saya tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Jadi manhaj wanita yang suka melupakan kesalahan-kesalahan suaminya. Oleh karenanya para wanita, rubah manhaj kalian ya. Manhaj harus dirubah. Jangan manhaj hanya lihat satu kesalahan, kebaikan suami semua dilupakan. Tidak boleh seperti ini. Ada orang seperti itu, manhajnya manhaj wanita. Merasa sangar, merasa hebat, namun hakikatnya manhajnya manhaj perempuan. Kalau ada orang salah satu dikatakan ahlul bidah, bukan lagi teman kita. Ini tidak benar seperti ini. Ini ahlul bidah, ahlul ahwa. Dikatakan seperti itu. Kalau ada yang salah sedikit sudah dikeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah. Ini tidak benar. Oleh karenanya anak sering sampaikan bagaimana para ulama yang mereka juga terjerumus dalam kesalahan. Ikhwan, kalau orang beramal sebagaimana nasihat Syekh Ali Hasan hafizahullah, kalau orang banyak beramal, orang banyak menulis, orang banyak berdakwah, pasti punya salah dan pasti punya kesalahan. Kita lihat salahnya. Kalau salahnya berkaitan dengan usul ahlus sunnah, kita ingatkan dulu. Kalau tetap ngeyel, dia ahlul bidah. Tapi pasti melakukan kesalahan. Kalau dia hanya kesalahan dalam masalah furu', maka antum jangan katakan dia ahlul bidah, karena masih banyak kebaikannya. Antum lihat para imam seperti Al-Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, para imam ini, mereka punya kesalahan dalam buku-buku mereka. Demikian juga Ibnu Hazm rahimahullah punya kesalahan dalam masalah akidah. Ibnu Hazm ini mengatakan apa? Tidak boleh ada nabi perempuan, kata dia. Tidak ada karamat aulia, karamat para wali itu tidak ada, kata dia.
Kata dia tidak ada sifat-sifat Allah. Siapa menetapkan sifat-sifat Allah maka dia bid'ah. Ini kata Al-Hafidz, kata Ibnu Hazm rahimahullah. Namun para ulama masih menganggap mereka sebagai ulama ahlu sunnah. Kenapa? Karena kebaikan mereka yang sangat banyak seperti air di lautan. Jika dibandingkan dengan kesalahan mereka yang sedikit, maka tidak sebanding dengan kebaikan yang begitu banyak. Oleh karena ikhwan fillah azanillahu iyyakum, kalau ada saudara kita yang terjerumus dalam kesalahan, kita tegur dengan cara yang baik-baik. Mereka saudara kita, amalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai kalian menghendaki kebaikan bagi saudara kalian sebagaimana menghendaki kebaikan bagi diri kalian. Dan ini hukumnya wajib. Menghadirkan perasaan seperti ini, menghendaki kebaikan bagi saudara sebagaimana menghendaki kebaikan bagi diri kita, hukumnya wajib dan dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 7. Oleh karena ikhwan, kalau ada saudara kita sesama ahlu sunnah terjerumus dalam kesalahan, jangan kita ketawain. Tobat, ketawa. Lucu mereka, jangan. Kalau antum diketawain orang, senang atau tidak? Enggak senang, maka jangan ketawain orang. Ini sering kita terjerumus. Mereka saudara-saudara kita yang menyelisih kita dalam beberapa masalah, mereka masih saudara-saudara kita sama ahlu sunnah. Kemudian ikhwan, satu lagi poin terakhir yang berkaitan dengan masalah ini, masalah praktek al-wala wal bara. Masalah praktek al-wala wal bara. Saya ingatkan bahwasanya al-wala wal bara adalah menumbuhkan rasa cinta dan menumbuhkan rasa benci terhadap seseorang. Para ulama telah menjelaskan, kalau para nabi, orang-orang soleh, para ulama, maka kita harus wala secara total. Karena mereka adalah orang-orang yang mulia. Iman mereka tinggi. Maka kita wala kepada mereka secara total. Kalau orang-orang kafir, maka kita barok kepada mereka 100%. Adapun orang yang tercampur dalam dirinya iman dan maksiat, bid'ah dan sunnah, maka tidak boleh kita barok 100%, tidak boleh. Kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, kita wala sesuai dengan sunnahnya, kita wala sesuai dengan imannya, dan kita barok sesuai dengan bid'ahnya. Ya ikhwan, anda tahu antum sakit tatkala mungkin dikata-katain oleh ahlul bid'ah. Antum dituduh dengan tuduhan yang tidak benar ahlul bid'ah. Tapi ingat, selama dia ahlul bid'ah dan bid'ahnya tidak sampai pada derajat kekufuran, seperti bid'ahnya Jahm bin Safwan, seperti bid'ahnya Ibnu Arabi, Ahlul Wahdatul Wujud, bid'ahnya masih di bawah itu, maka tidak boleh antum benci mereka 100%. Ingat ikhwan, ini akidah yang antum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum boleh bantah sebagai nasihat kepada mereka, bantah. Antum boleh benci bid'ah yang dia punyai, tapi tidak boleh benci 100% atau lebih benci daripada orang-orang kafir. Tidak boleh ikhwan. Ini akidah akan antum tanya dia. Anda tahu, antum sakit tatkala saya pun sakit. Jangankan dibantah oleh bid'ah, dibantah teman sendiri saja saya sakit hati. Karena orang kalau sudah ngomongin kita tuh sakit hati. Kata para ulama, jarahatul lisani lahal ti'am, jarahatul sinanu lahal ti'amu, wala yal'amu majarahal lisan. Kalau luka yang disebabkan sayatan pedang masih bisa diobati. Tapi kalau luka hati yang disebabkan sayatan lisan itu susah untuk diobati, susah. Jangankan antum ikhwan, hewan saja kalau dizolimi marah dia. Anak kemarin ke Taman Safari sama anak-anak Abdul Muhsin sama keluarga. Tiba-tiba kita dikagetkan atau dikejutkan dengan seekor atau seorang utan, seekor orang utan. Ada seekor orang atau ada orang utan lah, ada orang utan. Nanti dia tersinggung. Ada orang utan lagi mejeng dikelilingi pagar kira-kira 5 meter dari pagar tersebut. Anda perhatikan sama anak-anak. Tahu-tahu ada salah seorang penonton, dia ludah itu orang hutan. Ludah. Orang hutan itu ludah, tapi nggak sampai ludahnya karena jauh 5 meter. Antum kira orang hutan tidak tersinggung? Dia tersinggung ikhwan. Tersinggung. Maka saya perhatikan orang hutan tadi tersinggung. Maka mulailah dia kumpulkan air liurnya. Anda lihat sendiri itu air liurnya. Begitu orang yang ludah tadi lagi lalai, diludahi orang tadi. Antum bayangkan, orang hutan saja tersinggung, bahkan balasnya lebih parah. Apalagi itu nggak punya otak ikhwan. Apalagi manusia. Namun antum bukan orang hutan. Antum punya otak. Oleh karena jangan sekali-sekali menzalimi orang lain.
Az-zulm zulumatun yaumil qiyamah. Mukul orang masih mending, tapi kalau antum katakan dia dajjal, antum katakan dia kadzdzab, antum katakan kamu tidak benar, hati-hati. Di akhirat perkaranya berat. Bukankah ada suatu hadis tatkala dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'ah. Disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita. Tasumun nahar wa taqumul lail. Senantiasa salat sunnah di siang hari, senantiasa salat malam. Dan banyak sedekahnya. Wa fi lisaniha syai'un tu'zi jiranaha. Akan tapi wanita ini lisannya ceplas-ceplos, menyakiti hati tetangganya. Rajin salat malam, rajin puasa, rajin sedekah, sedekahnya, tapi lisannya tidak dia jaga, suka menyakiti hati tetangganya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya finnar. Wanita ini tidak ada kebaikannya, masuk neraka kata Nabi. Disebutkan kepada Nabi tentang seorang wanita yang dia tidak salat kecuali salat 5 waktu dan tidak puasa kecuali puasa bulan Ramadan, wa tatasaddaq bi aswari min aqib, dan hanya bersedekah sedikit. Namun tidak pernah ngomongin orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah, wanita ini di surga. Oleh karenanya ikhwan, ya, hati-hati jangan sampai kita menzalimi saudara kita, jaga lisan kita, dan anak ingatkan akidah wala wal bara, ya, harus kita jalankan. Tidak boleh kita benci kepada pelaku bid'ah yang bid'ahnya tidak sampai pada kufur, dan kita benci 100%, tidak boleh. Dia seorang muslim, masih seorang muslim yang harus kita nasihati, kita bantah dia, jelaskan kebenaran agar orang tidak terpedaya dengan bid'ahnya. Namun jangan antum benci 100%, tidak boleh. Apalagi sama ahlu sunnah. Ahlu sunnah boleh antum hajar, boleh, kalau ada faedahnya, boleh. Ahlu sunnah boleh antum hajar. Ada orang datang ke suatu kampung, semuanya masyarakatnya sudah beres, sudah bersatu, tiba-tiba datang satu model-model baru, bikin organisasi, bikin macam-macam, bikin masalah, boleh kita hajar orang seperti ini. Mau bikin ribut, mau bikin pecah belah kaum muslimin, kita boleh hajar orang seperti ini. Entah dia ahlu sunnah atau bid'ah, kita boleh hajar. Jangan bikin masalah dengan ketenangan yang ada di kalangan kaum muslimin. Kalau ada manfaatnya hajar, tidak jadi masalah. Akan tapi wala wal barok lain. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menghajar Ka'ab bin Malik, Nabi benci atau bagaimana? Benci atau sayang? Sayang kepada Ka'ab bin Malik, namun dia tetap hajar karena dia seorang muslim yang harus dinasihati. Kita lanjutkan pada poin berikutnya, yaitu di antara dai yang bijak, yaitu dai yang bisa membedakan mana khilaf yang harus ditoleransi dan mana khilaf yang tidak boleh ditoleransi. Ketahuilah ikhwan, bahwasanya khilaf itu banyak. Ada khilaf yang mu'tabar, khilaf yang kuat, yang harus ditoleransi, dan ada khilaf yang tidak boleh ditoleransi. Kalau kita bicara khilaf, banyak sekali khilaf. Masalah fikih, masalah akidah juga ada khilaf. Jangan ke masalah akidah, masalah Allah saja orang khilaf. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah bersatu dengan seluruh makhluknya. Ada yang mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa. Orang khilaf tentang Tuhan. Apakah kita toleransi? Tidak. Ini masalah akidah. Kita bantah mereka semua. Karena ini masalah tauhid atau kekufuran. Tidak boleh kita toleransi. Tidak ada basa-basi dalam masalah ini. Kita tahu bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah berada di atas langit, di atas arsy. Adapun ahlul bidah, maka mereka beragam akidah mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaknya kita tahu bahwasanya fitrah manusia meyakini Allah berada di atas langit. Oleh karena kalau kita berdakwah dengan masyarakat, sangat mudah kita bilang, masyarakat, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj untuk menerima perintah salat, Nabi kemana? Nabi kemana? Ke pantai selatan. Ya, Nabi ke langit mana? Ke tujuh. Ngapain ke sana? Ya karena Allah di atas. Kalau Allah di mana-mana, enggak usah Nabi capek-capek ke atas. Ini jawaban yang paling mudah bagi orang awam. Antum kalau berdoa juga angkat tangannya kemana? Fitrah itu. Kemana? Ke atas. Tidak ada orang berdoa begini tangannya. Enggak ada. Fitrah manusia. Makanya kalau teman anak seorang Jazair, teman anak orang Jazair dari Jazair, dia debat dengan gurunya. Gurunya tuh ngeyel.
Dia mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ngeyel gurunya. Teman Anda juga ngeyel. Orang Jazair, orang Arab ngeyel. Akhirnya bantah-bantahan di antara mereka berdua. Sampai akhirnya, dan teman Anda didukung oleh teman-temannya. Satu kelas tuh bantah ini guru. Semua sudah ngaji salafi. Tinggal gurunya aja yang belum. Akhirnya dibantah gurunya marah. Kata gurunya, "Taib, kita selesaikan masalah ini. Kita akan bertanggung-jawaban nanti. Hari kiamat." Tunjuk kemana dia? Kata teman ana, "Ya Allah, mulutnya kafir tapi jarinya beriman." Ikhwan, kalau orang fitrahnya lurus, pasti beriman Allah berada di langit. Makanya Fakhrul Razi, salah seorang tokoh besar dari mazhab Asy'ari, dia tahu bahwasanya fitrah manusia meyakini Allah berada di atas. Akhirnya dia buat kesimpulan setelah bantah Ahlu Sunnah dalam kitabnya Asas Taqdis. Maka dia mengambil kesimpulan yang sangat buruk dan kekufuran. Apa kata Fakhrul Razi? Kata dia, sungguhnya Aristoteles berkata. Yang dia nukil siapa? Aristoteles, orang kafir juga dinukil. Man arada an yashra' fil ma'arifil ilahiyah falyastahdits li nafsihi fitratan ukhra. Kata dia, barang siapa yang ingin belajar tentang Allah, maka harus bikin fitrah yang baru. Fitrah yang benar ini dibuang, bikin fitrah baru yang menyelisih fitrah yang sekarang ini. Karena fitrah manusia semua tahu Allah berada di atas. Ini dia sudah kehabisan dalil untuk bisa membantah fitrah. Pakai akal seni, pakai akal bisa. Tapi fitrah manusia tetap kalau berdoa angkat tangan ke atas. Supaya bisa kembali, kata dia, bikin fitrah baru. Jangan percaya dengan fitrah yang ada sekarang. Ini perkataan kekufuran. Oleh ini kita kembali, ikhwan. Tidak semua khilaf kita toleransi. Khilaf yang tidak ada di zaman dahulu, kalau timbul khilaf sekarang. Khilaf yang tidak ada timbul di zaman para sahabat. Khilaf yang tidak timbul di zaman a'immatul arba'ah, maka kita tidak toleransi. Seperti bid'ah-bid'ah yang timbul sekarang, yang dianggap khilaf, enggak, kita tidak toleransi. Tentunya dengan menasihati dengan cara yang baik. Kesyirikan yang timbul itu bukan khilaf, itu harus dibantah. Tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman a'immal arba'ah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak pernah mengajarkan syirik, tidak pernah mengajarkan bid'ah. Tapi kalau ada khilaf yang sejak dulu khilaf di antara para sahabat atau khilaf di antara para imam arba'ah, imam 4 mazhab, maka kita harus toleransi. Ketahuilah ikhwan, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah punya manhaj dalam menghadapi khilaf. Sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah punya manhaj dalam mensikapi ahlul bid'ah, punya manhaj dalam akidah, punya manhaj dalam ibadah. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga punya manhaj dalam mensikapi masalah khilafiyah yang kuat. Sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, demikiannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikiannya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' Ulum wal Hikam. Bahwasanya kalau khilaf itu khilafnya qawi, khilafnya kuat, maka Ahlus Sunnah harus toleransi. Harus toleransi. Hak seorang muslim untuk memilih mana yang lebih benar di antara 2 pendapat atau di antara 3 pendapat. Hak dia untuk memilih yang benar. Hak dia untuk menyalahkan pendapat yang lain, boleh dia salahkan. Dan dia boleh bantah pendapat yang lain. Tapi tidak boleh dia sampai pada derajat membid'ahkan atau menyesatkan. Itu yang tidak boleh. Para ulama dari dulu sering membantah. Di antara 4 mazhab sering saling membantah. Namun tidak saling menyesatkan. Dan juga tidak membid'ahkan. Kenapa? Karena khilafnya memang khilaf yang mu'tabar. Sebagai contoh ikhwan, contoh nyata yang ada di masyarakat Indonesia, seperti masalah tarawih. 11 rakaat atau boleh lebih. Ini khilaf yang mu'tabar. Khilaf dari dahulu. Dari zaman 4 mazhab. Sudah khilaf tentang masalah ini. Jumhur ulama mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat. Dan sebagian ulama mengatakan tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Kita kalau berpendapat bahwasanya tidak boleh lebih dari 11 rakaat, itu terserah kita. Kita baca dalil, ternyata Rasulullah SAW selalu 11 rakaat. Baik Ramadan maupun selain Ramadan. Kita tidak ingin nambah-nambah yang dikerjakan oleh Nabi. Kita berpegang teguh dengan ini. Yang jadi masalah, kemudian kita menjadikan hal ini sebagai sarana untuk ribut, sarana untuk membid'ahkan. Ini tidak pernah diajarkan oleh salafus saleh.
Contoh lagi, seperti masalah kunut subuh. Kunut subuh itu khilaf di antara para ulama sejak dulu. Mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i memandang boleh kunut subuh. Kita memandang bid'ah, enggak jadi masalah. Dan itu pendapat yang kuat, bahwasanya kunut subuh tidak disyariatkan. Namun, apakah kita menjadikan masalah sebagai masalah utama? Begitu datang di masyarakat yang dibahas masalah ini, tidak benar seperti ini. Ini masalah khilafiyah. Ikhwan, kalau kita masih membahas, masih terlalu banyak yang mau dibahas. Masalah akidah masih banyak dibahas. Itu nanti pembahasan nanti. Masalah khilaf-khilaf ini nanti. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah sendiri yang berfatwa bahwasanya kunut itu bid'ah, dia sendiri yang berfatwa kalau kita salat di belakang makmum yang di belakang imam yang kunut, yang makmum juga harus ikut kunut karena dia seorang makmum. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak perlu kunut. Yang jelas ini masalah khilafiyah, tidak perlu diperpanjang lebar kemudian sampai pada tingkatan tabdi, sesat dan menyesatkan, ini yang jadi masalah. Oleh karenanya dai yang hikmah ya, hendaknya dia bisa memandang hal ini. Toleransi dalam masalah yang masih diperselisihkan. Kemudian ikhwan fillah azanillahu poin yang terakhir. Seorang dai yang hakim, yang hikmah adalah dai yang bisa menimbang antara maslahat dan mudarat dalam dakwahnya. Yang menimbang antara maslahat dan mudarat dakwahnya. Para ulama mengatakan bukanlah seorang yang faqih yang bisa mengetahui halal atau haram. Tapi orang yang faqih adalah orang yang bisa memandang maslahat dan mudarat tatkala melaksanakan dakwahnya. Oleh karenanya seorang yang berdakwah harus melihat yabda bil aham fal muhim. Dia mulai dengan perkara yang lebih penting, kemudian yang penting, kemudian yang di bawahnya. Maka tatkala antum pulang ke kampung atau berdakwah di luar kampung antum, masuk pada suatu kampung yang berbeda dengan ibadahnya seperti antum sabar, jangan langsung antum bahas masalah fikih, bahas dulu masalah akidah. Akidah juga jangan langsung tembak, jangan langsung masalah bid'ah, masalah syirik dulu. Baru ngisi pengajian langsung tentang bid'ah, orang enggak akan terima. Syirik dulu dibahas. Sabar, itu bid'ah biarin nanti. Dikisahkan ada seorang ustaz yang sedang ngisi pengajian, tiba-tiba ada seorang wanita berjilbab seorang wanita tidak pakai jilbab ikut pengajian. Setelah selesai pengajian, wanita ini berkata, tidak pakai jilbab dia. Ustaz, apa hukum jilbab? Gimana Ustaz ini? Kalau bilang wajib, ini tidak akan ngaji lagi wanita ini. Kalau bilang halal, apa tidak wajib juga tidak mungkin. Jangan seperti Quraisy Shihab yang mengatakan jilbab tidak wajib. Ustaz ini dengan cerdasnya dia mengatakan jilbab itu nanti bab ke-30. Nanti hadir terus saja. Nanti kalau sampai babnya kita akan bahas masalah apa? Jilbab. Belum sampai bab 30 baru bab ketiga sudah pakai jilbab. Gitu. Jadi ada kemungkaran di hadapan mata kita, terkadang kita tunda. Contohnya antum dakwah. Ada orang. Antum lagi dakwah, ada orang merokok di depan antum. Antum jengkel, antum udah batu-batu. Dia tetap aja merokok. Padahal orang ini pergi ke dukun. Orang ini melakukan kesyirikan. Maka antum jangan dulu bahas rokoknya. Sabar antum. Kita semua sepakat rokok itu haram, sepakat. Memang ada khilaf. Ulama Saudi sama ulama Indonesia khilaf tentang masalah rokok. Tapi kalau kita rokok itu haram. Makanya tidak ada satu orang pun yang kalau merokok mengatakan bismillah, tidak ada. Kalau itu halal pasti bismillah. Apapun yang halal bilang bismillah. Dan tidak ada seorang pun yang setelah merokok mengatakan alhamdulillah, tidak ada. Semuanya diinjak. Dan kata para ulama, almar'u ala dini khalilihi. Almar'u ala dini khalilihi. At-tuyur ala amsalihha taqwa. Seorang diukur dengan agama temannya. Burung-burung itu hanya merayap singgah di tempat teman-temannya. Tidak mungkin ada burung merpati singgah di burung hantu atau di burung elang, tidak mungkin, akan dimakan. Oleh karenanya ikhwan, tidak ada seorang pun yang masuk WC makan donat, tidak ada. Karena donat tidak cocok dengan beol, tidak cocok. Yang bisa dilakukan apa? Cuma merokok. Almar'u ala yakin bahwa saya itu haram sudah. Itu belum dalil, itu hanya sekedar dalil terlalu banyak. Tapi kalau antum berhadapan dengan orang sedang merokok, jangan dulu itu dibahas, nanti sabar itu. Bahas masalah yang lain yang lebih penting. Antum bukan mudahana.
Mudahana itu antum bilang, oh rokok halal. Itu mudahana namanya. Antum mudarat, antum tunda pembahasan itu. Karena ada maslahat yang lebih penting. Paham ya? Jadi seorang dai harus melihat mana yang lebih penting kemudian terpenting. Ana masih ingat perkataan Syekh Sadlan. Ana rasa Ustaz Mizan juga dulu hadir waktu Syekh Sadlan datang ke Jami'ah Islamiyah. Salah seorang ulama salaf di Mamlakah Saudi Al-Arabiyah. Dia ceritakan setelah dia ceramah kepada tulabul jami'ah, mahasiswa Jami'ah Islamiyah. Dia mengatakan, saya punya 2 mahasiswa. Saya lupa di negara mana. Satunya saya datang masjidnya penuh, 7.000 orang atau ribuan orang. Satunya enggak ada jamaahnya. Saya heran, ini padahal 2 murid saya sama-sama ini. Sama-sama dai salafi. Ternyata satunya begitu datang langsung kenceng. Langsung sikat-sikat sana, sikat sini, sikat. Akhirnya dia disikat. Yang kedua enggak, yang kedua sabar. Begitu datang setiap minggu 1 sunnah saja. Banyak perkara yang dia tunda. Pelan sampai akhirnya orang pun ramai dengar dengan dia. Oleh karena ikhwani fil azani Allahukum, dai yang faqih, yang cerdas, yang bisa menimbang maslahat dan mudarat. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir sudah terakhir beneran, yaitu seorang berdakwah harus pakai muqaddimah. Pakai apa? Pembukaan. Jangan langsung tembak ya. Pakai muqaddimah. Sebagian ulama berdalil dengan kisah Musa alaihissalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala memberi muqaddimah. Allah tanya kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa sih yang di tangan kananmu wahai Musa? Maka Nabi Musa dengan penuh semangat berkata, "Hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Baru Allah mengatakan, "Qala alqiha ya Musa." Kata Allah, "Apa itu di tangan kananmu?" Allah sudah tahu tongkat. Tapi Nabi Musa, "Oh ini tongkat ya Allah. Buat saya apa? Sandaran, buat cari rumput, buat kambing, dan masih banyak lain kebutuhan dari tongkat saya ini." Musa dengan semangat apa? Karena tongkat ini mau dijadikan mukjizat, Allah kasih muqaddimah. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, ya, kalau kita mau dakwah juga pakai muqaddimah, jangan main langsung. Antum kalau ketemu orang, ya, antum ajak dulu. Mungkin antum ketemu orang suka komputer. Antum tanya dulu, gimana software? Oh, dia akan semangat jelaskan. Komputer tuh gini. Ada yang laptop, ada yang gede. Dulu komputer tuh sebesar rumah katanya. Dia semangat cerita. Sebelum antum dakwahi, biar antum tarik ke hatinya dulu. Baru antum mulai masuk dakwah. Begitu caranya. Kalau antum ketemu dengan tukang kayu, antum tanya gimana cara buat? Kok bagus sekali. Antum puji dia mulai cerita tentang kayu. Jadi senang diajak bicara, antum ajak minum kopi, baru antum masuk dalam dakwah. Tapi kalau antum ke restoran, ada orang lagi makan sate 5, kemudian kambing, ayam semua kumpul lagi makan, antum datang, ketahuilah bahwasanya dunia itu sementara. Kira-kira dia terima tidak? Makan semua kalau sudah pergi. Tidak benar seperti itu. Lihat kondisi waktu yang tepat pakai muqaddimah. Itu dai yang benar. Jadi fa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah pintu sesuai dengan aturannya. Masuklah rumah dengan melalui pintunya. Berdakwah melalui cara yang benar, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai dai-dai yang menyuruh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan penuh sifat hikmah. Dan kalau kita pun harus berjidal dengan orang-orang yang menyelisihi kita, ingatlah tadi firman Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berjidallah kepada mereka dengan cara yang terbaik. Allah tidak mengatakan jidalah dengan mereka dengan cara yang baik, tidak. Tapi Allah mengatakan dengan cara yang terbaik. Artinya kalau ada 5 jalan yang baik, antum pilih mana yang terbaik untuk berjidal dengan mereka. Karena kita ingin saudara-saudara kita sama kaum muslimin, meskipun mereka tenggelam dalam bid'ah, kita ingin mereka itu kenal sunnah. Kita ingin mereka itu merasakan rahmat Allah sebagaimana yang kita rasakan. Antum kasihan ahli bid'ah, ditipu dengan guru-gurunya, ditipu dengan syekh-syekhnya, diambil duitnya, dikibulin. Malah kasihan mereka. Kita ingin mereka dapat hidayah. Antum orang datang bawa barang banyak, ketemu dengan seorang habib tinggal di Sembur, barokah semua, sudah senang mereka. Duitnya diambil, kasihan benar ikhwan. Apa agama seperti itu? Kita ingin orang itu sadar, ingin orang itu. Banyak kaum muslimin masih di atas kebid'ahan, kesesatan. Oleh karenanya kita berusaha untuk bisa mendakwai mereka agar mereka bisa merasakan nikmatnya dakwah salafiyah. Demikian saja ikhwani fillah azanillahu iyyakum apa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wallahu ta'ala alam bishawab.
Ini ada pertanyaan. Jelaskan Ustaz. Setelah kita kenal dakwah salafi, justru kita yang dihajar. Kita yang dihajar di kampung kita. Bagaimana kita berbuat? Ya memang ya antum ya. Memegang sunnah memang sulit. Kita berusaha sebaik-baiknya. Berusaha selembut-lembutnya dengan masyarakat. Namun, ya qadarullah terkadang kita kelepasan. Atau terkadang masyarakat memang cari-cari perkara. Atau ustadznya tahu ada saingan baru yang datang. Makanya dia cari perkara. Akhirnya kita pun dihajar. Masyarakat dihasut. Kalau sudah kondisi kita seperti itu, tidak ada lain kecuali kita bersabar. Itu saja yang bisa kita lakukan. Bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bersikap lemah lembut, tetap bersikap bermuamalah baik dengan masyarakat, dan tetap berusaha berdakwah meskipun kita dihajar, meskipun kita diboikot, meskipun kita dikata-katain, kita harus bersabar. Ingatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW yang dikatakan sebagai penyair gila, tukang sihir, dukun, dilempar dengan tai, lempar dengan batu, diinjak kepalanya, banyak yang dihadapi oleh Nabi SAW, diusir dari kaumnya, diusir dari negerinya. Namun Rasulullah SAW bersabar. Tentunya setiap pewaris para nabi akan mendapatkan cobaan, sebagian kecil cobaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Hendaknya kita bersabar sebagaimana mereka bersabar. Sebagian orang mengatakan yang telah mendengar dakwah salaf, bahwasanya salafi hanya menganggap dirinya yang paling benar, yang lain disalahkan. Bagaimana pendapat Ustaz? Manhaj yang benar, manhaj satu-satunya yang benar adalah manhaj salaf, tidak diragukan. Antum lihat manhaj para sahabat itu manhaj yang terbenar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka jelas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana? Kita tidak mutlak diridhoi oleh Allah. Kita hanya bisa diridhoi oleh Allah kalau kita mengikuti mereka dengan cara yang baik. Makanya Allah mengatakan, "Walladzina tabauhum bi ihsan." Karena mereka mutlak. Kuntum khaira ummah, mereka mutlak diridhoi oleh Allah. Kita kalau ingin diridhoi Allah harus ikut mereka. Rasulullah SAW mengatakan, "Khairan nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi para sahabat. Siapa yang lebih paham agama? Sahabat. Yang ayat-ayat Allah turun langsung kepada siapa? Kepada para sahabat. Yang pertama kali praktekkan Al-Quran siapa? Para sahabat yang pertama kali praktekkan Al-Quran. Yang pertama kali praktekkan Nabi, hadis-hadis Nabi siapa? Sahabat. Yang mengawasi praktek para sahabat siapa? Nabi SAW. Bukan cuma Nabi, Allah juga mengawasi praktek para sahabat. Oleh karenanya, Jabir bin Abdullah berkata, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kami dahulu melakukan azal dan Al-Quran sedang turun. Artinya apa? Kalau memang azal itu diharamkan, maka akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kami melakukan azal dan tidak ada larangan dari Al-Quran, berarti hukumnya halal. Bayangkan Allah sendiri langsung mengawasi praktek beragamanya para sahabat. Terus kemudian kita meninggalkan manhaj ini tidak benar. Jadi manhaj satu-satunya yang benar adalah manhaj salafus saleh yang lebih paham tentang agama dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun personilnya tidak mesti benar seluruhnya. Manhaj salaf manhaj yang benar. Adapun kita-kita ini bisa jadi keliru, bisa jadi salah paham, dikira itu manhaj salaf, ternyata bukan manhaj salaf. Dikira tahdir, tukang tahdir, hajar-hajar sembarangan itu manhaj salaf, ternyata bukan manhaj salaf. Yang salah bukan manhajnya, tetapi orangnya. Afwan Ustaz, tapi bagaimana kalau sekelompok ustaz-ustaz beramai-ramai berpartai dan berorganisasi dan membenci kami dan menjauhi diri dari markas? Bagaimana sikap kita kalau terjadi seperti ini? Jazakallahu khairan. Ana bilang bahwasanya organisasi, yayasan, kepengurusan itu adalah wasilah, tidak terlarang. Tapi wasilah untuk mencapai kebenaran, wasilah untuk mencapai persatuan. Dan tatkala namanya partai, organisasi menimbulkan kerusakan, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kedengkian, menimbulkan permusuhan, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Oleh karena saya ingatkan ikhwan, antum alhamdulillah di Lombok di atas satu kesatuan.
Oleh karena antum jangan cegah, jangan sekali-sekali bikin keributan, jangan sekali-sekali bikin organisasi baru yang akan terjadi perpecahan, pasti terjadi perpecahan. Kalau ada saudara-saudara antum yang ingin membuka organisasi baru di sini, maka dimusyawarahkan bersama, rame-rame. Ya. Karena kalau sudah timbul satu pengurusan baru, organisasi baru, akhirnya bisa merusak persatuan yang ada. Oleh karena ingatkan kepada ikhwah yang mungkin ingin bikin organisasi, hendaknya mereka berpikir ikhlaskan niat mereka, apakah mereka memang niatnya untuk menjunjung dakwah salafiyah ataukah hanya sekedar mencari masa. Allah yang lebih tahu tentang niat mereka. Oleh karena katakan bahwasanya seperti kita di Jamiah Islamiyah, banyak teman-teman dari organisasi yang berbeda-beda. Ada dari Al-Irsyad, ada dari Jamil Rahman, Pondok Jamil Rahman, ada dari Pondok Gontor, ada dari pondok, banyak pondok. Tapi tatkala kita semua mengenal manhaj salaf, kita bersatu. Karena organisasi itu wasilah. Yang penting adalah pemahaman. Kita kumpul rame-rame. Yang tidak mau kumpul ketahuan, tidak mau bikin kelompok sendiri, bikin geng sendiri. Ada iuran rutin tersendiri. Kalau ada yang keluar dari kelompoknya bukan teman tapi lawan, itu terjadi, ikhwan. Bahkan di Jamiah Islamiyah. Oleh karenanya, ikhwan, kita berdakwah ad'u ila Allah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada organisasi dan juga bukan kepada partai dan juga bukan kepada yayasan, ya. Karena orang yang berdakwah kepada selain Allah, berdakwah kepada partai, berdakwah kepada yayasan, ingat dia akan membangun al-wala wal bara di atas organisasinya. Ya. Kalau ada orang yang tidak masuk organisasinya, maka bukan teman, tapi dia lawan. Itu yang kita tidak suka. Kita di lingkungan bid'ah dan orang mengajak kita untuk berzikir bersama. Bolehkah kita berbohong dengan mengatakan kita lagi sibuk padahal tidak? Antum jangan bohong. Antum melakukan tauriyah. Tahu tauriyah? Tauriyah itu boleh dilakukan kalau kepepet. Asalnya tidak boleh kita bertauriyah. Tauriyah itu mengucapkan suatu kalimat yang hak namun dipahami salah oleh pendengar. Contohnya Nabi SAW tatkala berhijrah bersama Abu Bakar. Orang-orang mengenal Abu Bakar, namun orang-orang tidak mengenal Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ketahuan akan ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena dijadikan sayembara, siapa yang bisa nangkap Muhammad akan dikasih demikian dan demikian. Akhirnya tatkala Abu Bakar ditanya oleh masyarakat, siapa orang di depanmu? Kata Abu Bakar, hada hadin ila thariq. Ini adalah penunjuk jalan. Muhammad adalah penunjuk jalan. Orang salah paham dikira penunjuk jalan enggak tahu jalan, padahal maksudnya penunjuk jalan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Tauriyah. Contohnya antum kepepet dipanggil istri. Mas, punya duit gak mas? Untuk beli motor baru. Wallahi istriku, tidak ada 1 rupiah pun di kantong saya. Tapi di ATM 1 miliar. Tidak ada istriku, wallah gak ada. Antum semua. Namun ingat ini bukan hukum asal. Seorang muslim tidak boleh seperti ini. Kecuali kalau kepepet. Jadi kalau diajak acara-acara bid'ah, antum belum bisa menjelaskan, takut nanti kalau dijelaskan salah paham. Antum bisa bertauriyah tadi. Afwan, saya lagi sibuk. Sibuk ngobrol, sibuk masak, sibuk banyak kesibukan. Banyak kesibukan. Itu tidak apa-apa insyaallah. Ya. Tapi jangan ini digunakan dalam kondisi seperti para ulama tatkala ditanya, diancam bunuh. Al-Qur'an makhluk atau bukan? Kalau mereka mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk, dibunuh waktu di zaman fitnah. Akhirnya di antara mereka ada yang tauriyah, kata mereka, At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, Al-Quran, hadhihi makhluqah. Jari ini yang makhluk. Karena daripada dibunuh. Imam Ahmad tidak mau tauriyah. Harus jelas. Karena semua tauriyah kecuali Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad juga tauriyah, maka hilanglah akidah Ahlussunnah. Maka dia mengatakan Al-Quran bukan makhluk, meskipun harus disiksa, meskipun harus diancam bunuh, Imam Ahmad tetap tegar. Dia tidak tauriyah. Oleh karena ikhwan fillah Allah yakum, boleh antum bertauriyah tapi jangan berbohong. Apakah benar yayasan Ihya Turas Hizbi dan siapa yang bermuamalah dengan mereka termasuk hizbi? Kata ikhwan fillah Allah yakum, ini butuh penjelasan yang panjang lebar dan anak sudah jelaskan dalam kitab, dalam buku Ana Lalai Pertikaian. Ya intinya
Para ulama khilaf tentang hizbinya atau tidak khilaf, dan ini khilaf yang mu'tabar. Khilaf di antara kalangan para ulama. Taruhlah bahwasanya yayasan itu hizbi, taruhlah ya. Anda bilang taruhlah. Khilaf lagi para ulama tentang menerima bantuan dari yayasan tersebut. Ulama-ulama kibar sebagian mengatakan boleh. Ya. Kalau ulama yang mengatakan mereka ahlu sunnah, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya. Seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ini jadi nggak jadi masalah, ambil saja dana tersebut. Tapi kalau ulama yang mengatakan mereka hizbi, mereka pun khilaf. Ada yang mengatakan boleh dengan tanpa syarat, seperti Syekh Muqbil rahimahullah mengatakan boleh tapi dengan tanpa syarat. Karena memang uangnya itu uang halal. Yayasan Ihya Turas itu hanya sebagai sarana. Uangnya itu uang halal, uang kaum muslimin. Kenapa sebagian ulama mengharamkan? Karena takut, khawatir terpengaruh dengan kesalahannya yayasan tersebut. Yang kalau kita mau terus terang di negara Indonesia, sebagian saudara-saudara kita menerima bantuan tersebut, mereka tidak terpengaruh kesalahan apa? Makanya teman-teman yang sering mentahdir tidak peduli dengan masalah khilafi atau tidak, mereka menghajar. Seakan-akan kita lebih parah daripada orang kafir, kita katakan, ya, apa dalil bahwasanya orang yang mengambil bantuan kemudian jadi sesat? Mana dalilnya? Di tempat mana? Apakah di Solo, apakah di Jogja, apakah di mana? Tidak ada buktinya sama sekali. Saya seorang TKI di Malaysia. Saya diangkat oleh majikan menjadi pemimpin masyarakat di tempat saya bekerja. Di tiap-tiap malam Jumat saya diperintahkan memimpin bacaan surat Yasin. Saya ditekan masalah ini. Apa ada jalan sedikit saya meneruskan amalan ini? Jika tidak ada, saya akan tidak hadir. Ya, kalau antum disuruh, antum menghindar ya. Bilang sakit perut, sakit sakit. Antum bertauria. Kalau ketahuan ya sudah. Memang antum berkeyakinan itu tidak boleh seperti itu. Atau antum ajak, jangan cuma Yasinan doang, Al-Baqarawan juga, Ali Imranan. Ya jadi masalah. Jadi jangan cuma Yasin aja yang dibaca. Sekali gantian baca Al-Baqarah, gantian baca Al-Fatihah. Kenapa nggak dari awal sampai akhir? Jadi pengajian tiap malam, tidak jadi masalah. Ya, belajar ngaji, masing-masing ngaji. Ada yang ngajari tajwid, itu lebih bagus. Kalau bisa dirubah dalam bentuk yang lain, itu lebih bagus sehingga tidak menimbulkan fitnah. Ustaz, bagaimana kalau kita menghajar jamaah kita yang tidak istiqomah dalam menjalankan sunnah dan terkadang jatuh dalam bid'ah? Apakah boleh dilaksanakan atau tidak? Boleh kalau ada maslahatnya. Boleh. Biasanya antum ajak dia makan siang, gara-gara tidak seperti bid'ah, antum tidak ajak makan siang. Cuma anak khawatir, kalau antum tidak ajak makan siang, jangan-jangan dia cari makan sama alul bid'ah. Itu anak khawatir. Antum hati-hati dalam praktek ini. Betapa banyak ikhwan yang tatkala dia meninggalkan sunnah, kita tinggalkan semakin parah. Dan ini banyak terjadi. Kita tarik, sabar kita ngalah. Ya, demi untuk menarik dia kembali. Kita dapat pahala, kita ihtisab, ingin dapat pahala, sabar. Oleh karena sering Syekh Albani rahimahullah menyebutkan sebuah permisalan Arab orang-orang Syam, katanya, ana mubattil anta musakkir. Ana mubattil anta musakkir. Yang artinya apa? Kisahnya ada seorang yang mabok, suka mabok. Akhirnya dia mau tobat. Dia pergi ke masjid. Ternyata pemilik masjid lihat ada orang mabok datang, dia tutup pintunya. Padahal dia sedang tidak mabok ini. Kata dia, sudah, saya mau tobat, kamu tutup pintu masjid, ya sudah, tidak jadi tobat. Akhirnya mabok lagi sama yang ini sering disebut oleh Syekh Albani rahimahullah. Artinya sebagai wacana bagi kita, kalau kita ingin menerapkan hajar, lihat maslahat dan mudarat. Jangan-jangan kita tidak bawa dia malah pergi sama kelompok yang lain. Terus kita bilang, tuh taubat itu semakin parah dia. Oh, gara-gara kita sendiri, dia semakin parah. Bagaimana sikap kita dengan fatwa MUI tentang perubahan kiblat? Kiblat dirubah dari mana lagi? Dulu dari Masjidil Aqsa menjadi Masjidil Haram. Sekarang dirubah kemana? Hah?
Dirubah kemana? Anda tahu maksudnya arah masjid yang salah. Ini pertanyaannya keliru ini. Bagaimana sikap kita dengan fatwa MUI tentang perubahan kiblat? Ini kafir kalau begini MUI seluruhnya. Kiblat tidak berubah, kiblat tetap arahnya di mana? Di Ka'bah. Ikhwan, para ulama khilaf tentang orang yang menghadap kiblat tapi kiblatnya Ka'bahnya tidak kelihatan. Para ulama sepakat, kalau Ka'bah di hadapan kita, maka kita harus menghadap Ka'bah. Makanya antum di Masjidil Haram itu bulat enggak? Bulat karena Ka'bahnya kelihatan. Jadi harus sehingga terjadilah bulat. Beda dengan di Masjid Nabawi yang jauh ya 400 kilo dari Ka'bah. Ka'bahnya enggak kelihatan. Maka cukup lurus. Jumhur ulama berpendapat, meskipun ada khilaf. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya kalau Ka'bah tidak kelihatan, maka yang jadi kiblat, arah kiblat adalah yang menjadi kiblat adalah arah Ka'bah. Jihatul Ka'bah. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, bainal masyriq wal maghrib kiblat. Ya, antara timur dan barat adalah kiblat. Karena di Madinah itu kalau menghadap Ka'bahnya di arah selatan. Di arah selatan. Kata Nabi, jadi misalnya sana selatan, ini timur tenggara, selatan barat. Iya, ini timur, ini barat, ini selatan, ini utara. Di Madinah itu kiblatnya menghadap selatan. Kata Rasulullah, bainal masyriq wal maghrib kiblat. Jadi yang penting arahnya, meskipun menceng dikit terjadi masalah. Tapi jangan terlalu menceng banget ya. Menceng dikit-dikit saja tidak jadi masalah. Oleh karenanya yang benar di pendapat jumhur ulama, kalau tidak kelihatan kiblat, maka arahnya itu yang merupakan kiblat. Oleh karena ikhwan, di antara dalil, kalau seorang sholat di Masjid Nabawi, taruhlah jamaah safnya sampai 2 kilo panjangnya. Tidak perlu safnya membelok begini, nggak perlu. Tetap aja lurus. Tentunya makmumnya akan miring-miring, imamnya mungkin pas Ka'bah, tapi makmumnya jelas tidak kena Ka'bah. Paham? Beda kalau kita di hadapan Masjid Haram, harus bulat karena kita melihat Ka'bah. Dan itu pendapat yang lebih rajih, Allah Ta'ala alam. Adapun kalau ada usaha untuk membenarkan kiblat, kita dukung, nggak jadi masalah. Terutama yang miringnya terlalu parah, 45 derajat, ada yang 180 derajat. Sampai Anda dengar ada orang, jadi orang Indonesia kan banyak di Suriname. Jadi pergi ke Suriname, bikin masjid hadap barat. Padahal itu di Indonesia aja yang hadap barat. Dia sampai Suriname, orang Jawa ke sana bikin masjid juga hadap barat. Padahal negara lain, kiblat itu arahnya lain lagi. Karena itu berarti sudah parah ya. Jadi kalau maksudnya adalah memperbaiki masjid-masjid yang parahnya total, salahnya itu parah, maka kita dukung. Tapi kalau miring-miring dikit aja sampai ribut-ribut, kita tidak dukung. Ana nggak tahu bagaimana fatwa MUI, ana belum baca, Allah Ta'ala alam bisawab. Sudah habis pertanyaan? Siap. Ustaz, bagaimana cara mendakwa istri yang sering nonton TV di tetangga? Karena di rumah tidak ada TV. Beli TV berarti. Ya, antum dakwah istri antum sabar ya. Sabar. Dakwah istri harus sabar. Yang jadi masalah ikhwan, memang lebih sulit mendakwai istri daripada mendakwahi orang lain. Karena antum rahasia luar dalam istri tahu. Tapi kalau orang lain orang tidak tahu. Oh antum mau ternyata istri tahu antum begini-begini, makanya dia kadang tidak mendengar kita. Kemudian belum lagi kasih sayang kita yang terkadang rasa cinta yang terlalu berlebih kepada istri sehingga tidak bisa menasihati. Yang jelas nasihati dengan cara yang baik. Dan dalam menasihati ya jangan dinasihati di depan umum, tapi dinasihati tatkala dia sedang bersendirian. Karena istri itu hatinya sangat sakit ya. Kalau antum nasihati di depan umum, oh ini istriku ini suka nonton sinetron. Sufi, suka TV. Dia akan tersinggung. Padahal dia suka cerita sama teman-temannya. Suami saya sayang sekali sama saya. Ternyata di depan teman-temannya dia dihabisi sama suaminya.
Memang sakit hatinya luar biasa. Kalau mau nasihati, tatkala lagi berduaan, sebelum tidur, lagi bermesraan, diajak merenungkan. Istriku, dunia cuma sebentar, jangan nonton TV itu. Lihat orang-orang di televisi itu banyak pezina, banyak pemabuk, itu yang kita nonton. Jangan. Nasihati dengan cara yang baik ya. Bagaimana kalau lagi nonton TV, lagi nonton sinetron, lagi terus meninggal dunia gimana? Bukankah ada orang nonton TV kemudian meninggal dunia? Ada dulu waktu film apa dulu itu? Film Datuk Maringgi itu. Baru orang saking benci sama Datuk Maringgi, ada yang kena stroke, ada yang macam-macam. Oleh karenanya diingatkan akan hari akhirat. Tidak ada cara yang terbaik untuk menasihati seorang kecuali diingatkan akan hari akhirat. Tidak, antum dengan banyak dalil terkadang susah. Tapi kalau antum ingatkan bahwasanya kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatkan tentang hari akhir, biasanya orang itu akan sadar. Allah taala bisawab. Tuhan laki-laki yang tidak berjenggot dikarenakan tidak kebagian. Ada seorang dai mengatakan bahwa laki-laki yang tidak berjenggot itu dikarenakan tidak kebagian jenggot Nabi Adam. Bagaimana ini? Juga heran. Pas pembagian jenggot dia tidak hadir. Ini enggak benar sepertinya. Tidak benar. Ini cerita Saudi. Nah, antum jangan main-main dengan cerita Nabi, cerita kalau antum ngelucon pakai yang lain, tapi jangan Nabi dijadikan lelucon. Nabi Adam lagi bagi jenggot tidak ada yang hadir. Ya, enggak benar seperti itu. Apa nasihat untuk kepada saudara kita yang mengaku dirinya bermanhaj salaf, akan tapi masalah rokok tidak bisa ditinggalkan? Jadi nasihati tadi. Nasihati, renungkan ya, bagaimana kalau kita kalau bakar uang itu aja hukumnya haram, bagaimana dengan uang yang kita belikan buat rokok ya. Apakah boleh kita membaca basmalah setelah wudu atau doa atau basmalah atau doa setelah wudu di kamar mandi yang tidak ada WC-nya? Ini ada khilaf di antara para ulama ya. Ada yang mengatakan bahkan dalam WC diperbolehkan, ada yang mengatakan di luar. Yang lebih hati-hati kita setelah keluar dari WC baru membaca. Allah ta'ala bisawab. Ya, insyaallah nanti ada pembahasan lebih panjang insyaallah tentang hikmah dalam dakwah. Insyaallah kalau berkesempatan nanti ada ikhwan salah seorang Ustaz Abdul Azain, mungkin dia akan datang setelah Anda dengar setelah lebaran. Insyaallah dia akan memberikan penjelasan tentang contoh-contoh praktek dakwah yang berkaitan dengan cara dakwah yang hikmah. Insyaallah beliau akan menjelaskan lebih panjang lebar, dan saya cukupkan pengajian kita sampai di sini saja. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya sendiri syaitan. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.